Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat siang ini, buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami bersyukur buat kesaksian yang begitu menguatkan kami. Kami belajar ketika kami lemah, kami kuat Tuhan. Senyatanya di saat kelemahan kami tahu bahwa Engkau sedang memberikan kami kekuatan yang luar biasa untuk hidup kami jadi berkat. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita? Sudah lapar? Ya sabar, saya nggak khotbah lama-lama ya. Saya bersyukur, terima kasih buat dukungannya. Jujur kalau lihat Victory dulu, saya juga bersyukur beberapa hari ini saya merenung sama Tuhan ya. Ulang tahun Victory di bulan April kok ya bertepatan dengan Hari Kartini ya, bukan kebetulan. Dan Tuhan tiba-tiba mengingatkan saya gini, Eli kamu tahu nggak gitu ya, kayak bedanya waktu kamu mendirikan Victory di awal sama sesudah proses. 2 tahun pertama Victory berdiri, saya masih dalam zona nyaman, semua baik, suami baik, keuangan baik. Pada waktu 2 tahun setelah Victory berdiri, saya ngalami proses berdarah-darah. Tapi jujur saya merenung, iya ya apa bedanya ya gitu ya. Ternyata Tuhan ingatin lagi, waktu Victory pertama kali berdiri, motivasi saya sogok Tuhan. Supaya dengan buka persekutuan doa saya diberkati. Suami makin kaya. Anak-anak hebat. Pokoknya saya melayani ada modus. Ya, jujur saudara datang ke tempat ini kalau sekedar datang cari berkat, mujizat, kesembuhan, kenyamanan, suatu kali saudara akan kecewa. Tapi justru lewat proses hari ini Victory, kenapa Tuhan percayakan banyak jiwa ketika saya mulai berubah. Saya tidak lagi untuk sogok Tuhan, tapi melayani untuk membalas kebaikan Tuhan tanpa motivasi. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kalau Victory hari ini ada, saya kemarin didoakan Bapak Gembala saya, dia bisa ngomong, kamu ini melayani Tuhan gak punya motivasi. Gak punya sekarang saudara. Mau ditolong ya puji Tuhan. Melayani sudah seluruh waktu capek. Masih dengar berita buruk, limited edition masih nyakiti hati. Ya puji Tuhan, haleluya. Seperti kesaksian Ivan, mungkin ada banyak orang yang hari-hari ini marah sama Tuhan. Ya, kemarin saya dengar ada kesaksian seorang ibu yang anaknya meninggal. Jujur ya, ibu ini ngomong gini, gak gampang Bu Eli. 2 anak meninggal dalam waktu bersamaan. Orang tua mana yang gak hancur hati? Mau marah, sudah jadi orang Kristen, taat. Mau marah sama Tuhan, ya marah bener. Pada waktu posisi itu jujur, gak mungkin gak marah. Mungkin bisa ngomong gini, orang lain yang lebih jahat, kok kelihatannya diberkati. Nah ini orang takut akan Tuhan kok anaknya diambil. Jujur hidup ini misteri ilahi yang tidak pernah kita tahu. Tapi percayalah, semakin kita tulus mengikut Tuhan apapun proses, justru ketika kita terpuruk disitulah Tuhan itu genapi rencananya yang luar biasa. Amin saudara. Jadi saudara yang datang ke tempat ini seperti judul khotbah saya ya, ketika aku lemah itu aku kuat. Saudara tahu berapa hari yang lalu sebelum Victory ulang tahun ada satu ayat yang Tuhan ingatkan, Pengkhotbah 12 ayat 1. Ini ayat yang membuat kita nanti tercelik ya.
Saya harap ayat ini bagus, dalam sekali. Saya nggak tahu 2 hari sebelum Victory ulang tahun di Surabaya, Tuhan tiba-tiba kasih ayat ini waktu saya ada di Jambi. Pengkhotbah 12 ayat 1 kita baca ya. Pengkhotbah 12 ayat 1 yang berkata gini, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Jujur kalau saudara diberkati Tuhan di masa-masa muda, gemuk, segar, ingat Tuhan enggak? Saya menikah usia 23 tahun. Saya orang Kristen, suami saya orang ateis. Pada waktu itu ketika saya berusaha menarik suami saya jadi orang Kristen, gak bisa. Dan sering kali Tuhan bilang gini, kamu jadi istri, jangan nanduk, hormati suamimu. Kalau sudah dimaki, gak usah bales maki. Sering kali itu saya abaikan karena saya merasa masih muda, gak perlu terlalu taat sama Tuhan. Sampai ayat ini benar loh saudara. Makanya selama kita ngerti hari ini, ingat Tuhan itu jangan waktu susah. Nanti ini bakal terjadi sebelum tiba hari-hari yang malang. Sering kali kita diingatin Tuhan karena zona nyaman. Ya jujur, hari ini yang datang jengkel sama mertua, kita abaikan enggak? Ya karena suami kita baik, kita masih punya uang, ya enggak satu rumah. Tapi terus suara itu ketika makin keras, saudara enggak pernah ingat sama perintahnya Tuhan. Suatu kali sampai sebelum hari yang malang itu terjadi karena apa yang saudara diingatkan Tuhan, saudara abaikan semua. Dosa kecil, dosa itu bukan dosa. Yang namanya dosa itu berzina Bu Eli. Kalau marah maki orang tuh enggak dosa. Siapa yang bilang? Kalau kita abaikan hal yang kecil, saya bukan seorang istri yang berzina, enggak. Selingkuh enggak pernah. Saya seorang istri yang setia mendampingi suami. Saudara tahu, kalau suami saya sibuk, walaupun hari Idul Fitri enggak pergi sekalipun, saya tetap enggak pernah ngomel. Yang penting suami saya ada di samping saya. Tapi apa yang Tuhan perintahkan, hal yang kecil untuk saya tunduk, saya hormat, saya abaikan sampai tiba hari malapetaka. Itu menimpa hidup saya. Tuhan cuman ingatkan, berapa tahun aku sudah beri kesempatan untuk engkau taat. Tapi selama aku berikan engkau selalu teguran, engkau selalu mengabaikannya sampai terjadi malapetaka, suamimu selingkuh. Itu yang membuat saya mengerti kenapa hari ini yuk sebelum tiba. Saudara yang lagi dalam zona nyaman, saudara kalau hari ini dikoreksi dengan firman, cepat berbalik. Ya, saudara baca satu ayat lagi. Lihat 2 Petrus 3 ayat 9b. 2 Petrus 3 ayat 9b. Apa yang Tuhan lakukan hari-hari ini? Tetapi ia, apa saudara? 2 Petrus 3 ayat 9b. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya apa saudara? Semua orang berbalik dan bertobat. Semua bentuk kelemahan yang kita alami, kita semua ada di ruang tunggunya Tuhan, ya, yang lagi menantikan proses. Sabar kita, sabarnya apa? Mana Tuhan pintunya ndak dibuka-buka? Mana Tuhan berkatnya, pemulihannya, mujizatnya? Saudara, sabarnya cuman urusan masalah selesai. Tapi buat Tuhan, Dia sabar menantikan saudara, bukan urusan masalah, urusannya hidupmu. Berbalik cepat, bertobat
cepat supaya engkau lihat ada banyak satu pintu yang ditutup, itu membuka banyak pintu. Sampai di sini ngerti ya? Jadi hari ini di saat kita lemah, senyatanya kita itu kuat. Kenapa? Karena waktu kita lemah, kita benar-benar hidup menurut apa yang Tuhan mau. Itu membuat kita ini jadi kuat. Saya ngalami proses 14 tahun ketika saya mulai menanamkan firman. Saya ingat, oh iya ya, setiap kali saya ngelakuin pelanggaran, Tuhan cuma bilang gini, di ruang tungguku hari ini malapetaka memang sudah terjadi. Suamimu sudah selingkuh ya. Saya mulai menyesal, aduh Tuhan, dulu kok enggak taat ya. Disuruh hormati suami, jangan nanduk-nanduk terus. Akibatnya di luar sana ada wanita palsu yang bisa menundukkan diri, menghormati suamimu, suamimu hilang. Tapi Tuhan bilang gini, gak ada kata terlambat. Hari ini berbalik, bertobat. Gak usah lihat lagi, itu brengsek Tuhan, gak usah. Jarinya jangan ke sana terus. Jarinya mulai ke sini nih ya, ayo ibu-ibu nih ya. Jadi enggak usah lihat mertuamu yang belum berubah, suamimu ya yang hari ini makin galak ya, hidup dalam pelit. Banyak ibu-ibu yang kepahitan hari ini karena suaminya makin pelit. Ya hidup makin susah, penghasilan makin kecil, otomatis istri pasti kena dampaknya. Berapa banyak ibu-ibu rumah tangga yang konseling, Bu, saya ini sekarang susah, kredit card sudah diambil, ndak ada fasilitas, hidup yang ngepres. Saya cuma bilang buat ibu-ibu, ya sebenarnya kebutuhan hidup itu murah, yang mahal gaya hidup. Kebutuhan hidup itu kalau mau dicukupkan ya cukup. Oke lah dulu beli baju. Ya saya sekarang juga loh saudara sedang ngerti firman. Jujur ya di sini yang banyak orang. Dulu kalau beli baju sukanya yang ada brand mereknya, gak mau. Sekarang Mangga 2 ya iya ini nih baju sewa ini. Itu ya punya yang Mangga 2 ada yang punya toko Mangga 2, maaf ya. Jujur enggak jadi masalah buat saya, toh pakainya juga sama. Di downgrade iya karena jujur dulu saya sebagai ibu sosialitas, sekarang sebagai hamba Tuhan. Jelas saya sudah berapa kali masuk pastor InStyle ya, itu waduh gawat itu. Sejak itu saya mulai gini, ya sudah jadi hamba Tuhan itu identik dengan sederhana. Walaupun beli pakai uang sendiri tetap ada yang menghakimi saya. Tapi gak jadi masalah. Nah saudara lihat, di tengah kelemahan saudara ada 3 hal yang saya akan bahas cepat. Buka Mazmur 119 ayat 67a dan 71. Mazmur 119 ayat 67a dan 71. Jadi kita yang hari ini ngalami proses yang sampai hari ini engkau belum melihat pemulihannya, sudahlah. Nggak usah bingung dengan masalah, karena fokusnya Tuhan itu membuat diri saudara berbalik bertobat. Itu terus diingat ya. Jadi yang saudara kalau sama Tuhan, saudara cepat masalah, saudara akan kecewa hari-hari ini. Apa yang menjadi koreksi firman? Kalau hari ini sampai hari ini engkau sadar engkau belum jadi istri yang sepenuhnya tulus mengasihi suami apa adanya, ya. Ada apanya terus. Kalau dia baik ya tak masakin yang enak, yang hauce Bu Eli. Kalau enggak baik ya masak ala kadarnya. Enggak. Tapi hari ini kita mau jadi seorang istri. Apapun pasangan hidup kita, Tuhan mau setiap istri-istri yang ada di PD Victory, baik suami-suami, kita mau melakukan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Yuk kita lihat. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. 71. Bahwa aku tertindas itu baik
bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ternyata ketika kita mengalami keadaan yang buruk, itu tujuan Tuhan supaya kita tidak menyimpang dan belajar firman lebih lagi. Amin saudara. Mungkin selama ini kau jadi istri, jadi suami, banyak penyimpangannya. Tuhan lihat penyimpangannya, Tuhan mulai izinkan masalah, Tuhan mulai izinkan proses ya. Tuhan mulai izinkan banyak hal, dan supaya saudara hari ini jangan terus menyimpang. Ketika kita ditegur, bukannya kita berbalik bertobat, malah penyimpangannya tambah besar. Saudara akan bayar harganya semakin mahal. Waktu hidup saya mulai sadar, hidup saya cepat berbalik bertobat, satu pintu itu cepat buka banyak pintu. Untung saya hari itu merespon firman, saya bilang gini, sudah terlalu lama saya hidup dalam penyimpangan sekalipun saya jadi orang Kristen sejak lahir. Nah, yang pertama jadi supaya kita tidak menyimpang dan belajar ketetapan. Yang kedua, buka Lukas 6 ayat 48. Lukas 6 ayat 48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat apa saudara? Digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Orang yang dalam zona nyaman tidak bakal pernah punya fondasi yang kuat sebagai orang benar. Makanya yang sudah diproses di tahun-tahun lalu, mengucap syukurlah. Saya pernah tahu ya, ada seorang yang dulu waktu Victory awal. Victory ini kalau dulu ya, sekarang moga-moga enggak. Sekarang katanya pengerja enggak gitu ya, karena sudah banyak pemulihan. Waktu awal kita berdiri, kalau ada orang ke Victory, selalu temennya bilang gini, ngapain ke PD-nya orang stres. Nah, coba saudara, ngapain ke PD-nya orang yang hari ini punya banyak masalah. Ada satu orang ibu yang hari itu datang ke Victory, dia selalu berdua dengan temannya ya, dan dia bilang gini, Bu Gem, saya nggak ajak teman saya itu lagi karena dia bilang gini, ya sudahlah kamu yang punya masalah kamu ke Victory aja, aku nggak usah ke Victory, wong hidupku baik-baik. Saudara, hari ini jangan cari Tuhan seperti ban serep. Kalau ngalami masalah baru Tuhannya dikeluarin. Tolong Tuhan. Orang seperti ini, orang yang menganggap remeh Tuhan. Hati-hati kalau saudara berkata seperti itu, saudara akan nanti lihat. Dan singkat cerita, orang ini benar-benar yang hari itu setia. Saya melihat ya, dia juga sudah kesaksian. Dia bilang ini, Bu Eli, berapa tahun kemudian saya nggak pernah lagi update. Tapi dia rajin datang ke Victory. Beberapa saat dia mulai telepon saya. Dia bilang gini, Bu Eli tahu dari ketekunan saya mencari Tuhan, walaupun hidup saya dihajar badai, hari ini Bu Eli tahu suami saya yang tadinya hidup tidak punya kerjaan diberkati Tuhan luar biasa. Bahkan anak saya yang nomor 2 dan 3 itu bisa sekolah ke luar negeri. Saudara lihat ya, terus beberapa saat saya gak ketemu orang ini, tiba-tiba suatu kali ada ibadah Victory, dia bilang ini, Bu Eli, Bu Gem, itu teman saya datang kembali. Oh ya, puji Tuhan. Dalam hati saya, pasti kena petir ini. Lah katanya Victory tempatnya orang stres ya. Kalau dia gak stres, dia gak mungkin datang ke Victory. Nah, saya bilang, pasti kena petir itu. Cari Victory. Iya Bu, bener Bu Eli. Dulu saya dihina-hina. Hari ini saya punya rumah, dia jual rumah. Oh makanya dia datang ke Victory.
Kalau dia ndak jual rumah, ndak kepepet uang, dia ndak datang cari Tuhan. Iya benar Bu. Jujur hari ini ketika kita ngalami proses, jangan marah. Senyatanya yang nomor 2. Kenapa? Karena kita ini lagi dibangun orang menjadi pribadi yang tidak tergoyahkan. Makanya kalau orang konseling sama saya mau panik seperti apapun, saya cuman bilang gini, lah buat apa nangis, tenang, jangan serius. Ini cuman ujian. Ujian itu bukan yang menentukan hidupmu. Walaupun tantangan keuanganmu sampai dibuat bangkrut sekalipun, ini cuman ujian. Jangan terlalu serius dengan ujian yang memang alatnya Tuhan supaya kita ini jadi pribadi. Tuhan tuh mau nanti kita itu jadi pribadi yang ndak up and down. Kita benar-benar tidak tergoyahkan. Saya bisa jadi kuat, jadi hebat hari ini. Proses hidup 14 tahun itu mendidik saya memandang masalah itu bukan bencana lagi. Tapi masalah itu berkat. Sekali lagi katakan, masalah itu berkat. Jangan pernah berpikir masalah itu bencana. Tapi ketika saudara berpikir masalah berkat, memang senyatanya. Makanya enggak usah panik di tengah masalah yang besar. Karena ketika Tuhan menyelesaikan segala sesuatu bukan kehebatanmu. Beberapa saat saya ngomong sama Tuhan, saya pernah ngalami titik di mana saya ngalami keadaan yang benar-benar sudah enggak bisa ngapa-ngapain saudara. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya cuma ngambil langkah profetik. Tuhan, saya lagi menghadapi seperti Musa depan laut. Tuhan tahu ya, saya nggak bisa berenang. Saya nggak bisa mengarungi laut. Tapi saya punya Tuhan yang sanggup membelah laut untuk memberikan saya jalan untuk saya jalani. Saudara tahu, hanya ngomong simpel seperti itu. Tuhan lakukan mujizat buat saya. Amin saudara. Hari ini kita semua menjadi pribadi yang gak bisa berenang di atas laut. Tapi kita butuh jalan di laut. Yaitu apa? Hanya kemampuan Tuhan yang akan membelah laut. Bagian saudara dan saya hari ini hanya mempercayai Tuhan. Itu pribadi yang tidak tergoyahkan. Amin saudara. Katakan, hari ini siapa yang lagi menghadapi laut yang tertutup sudah tidak bisa saudara lewati tanpa Tuhan? Katakan. Mulai belajar profetik mengatakan, Tuhan, aku hari ini menghadapi laut di mana aku seperti seorang Musa yang tidak tahu harus berbuat apa. Tapi ketika Musa taat dengan apa yang Tuhan mau, disitulah laut itu akan terbelah untuk saudara dan saya lewati. Amin. Itu harapan Tuhan. Yang ketiga, yuk buka Matius 7 ayat 14. Matius 7 ayat 14. Mungkin poin demi poin tidak akan saya bahas ya. Saya cuma nanti liatin aja. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada apa saudara? Kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Jujur hari-hari ini jangan pilih zona nyaman. Saudara mau termasuk sedikit orang atau sebagian banyak orang. Tapi yang sebagian banyak hancur. Yang sedikit inilah yang jalannya sempit sesak. Tapi itu jalan kehidupan. Tangkap ya saudara. Jadi tidak usah banding-bandingkan hidupmu dengan orang yang tidak taat. Hidupnya setengah taat. Saudara mungkin seperti tadi Ivan bersaksi. Mungkin. Kenapa ini bisa terjadi? Sudah beriman, istri tetap totalitas selama sakit. Tuhan tidak buat mujizat. Tapi senyatanya apa yang dialami Ivan dan istrinya, mereka sudah lulus melewati jalan yang sempit, sesak. Tapi itu jalan-jalannya Tuhan menuju kehidupan. Amin. Daripada kita hari ini ngambil jalan pintas, tapi itu jalan yang menuju kehancuran. Jalan pintas ya. Pastikan, saya pernah punya jemaat yang sudah sakit kanker hari itu stadium akhir.
Hari itu saya sudah ngomong, apapun terjadi kamu tidak perlu takut. Sudahlah, kalau sampai, karena usianya masih 38 saudara, gara-gara kepahitan. Hari itu dia sudah melayani Tuhan. Waktu dia sakit, sudah kanker akhir, dia sudah mulai terus melayani Tuhan, makannya sehat ya. Setiap kali pelayanan sama saya, dia gak pernah makan apapun di luar. Dia selalu masak sendiri. Tahu dia dikukus, sayur kukus ya, yang namanya jus juga jus, semuanya sehat. Dia nggak pernah makan di luar. Dia berharap dia bisa sembuh. Ternyata sampai detik terakhir Tuhan tidak bertindak apa-apa, justru kankernya makin menyebar kemana-mana. Singkat cerita, karena tidak sabar di ruang tunggunya Tuhan, dia ambil jalan pintas. Dia pergi ke paranormal ya, yang katanya diminumin air apa itu bisa sehat. Singkat cerita, dia cuman sehat sesaat, tapi setelah itu fatal. Dan waktu sakit, makanya saya hati-hati ya ibu-ibu, bapak-bapak. Saya itu cuman ngomong waktu pelayanan di Jambi. Saya ngomong gini sama, waktu itu kalau nggak salah ada Junling, ada bapak supirnya. Saya cuman bilang gini, orang itu kok bisa ya pergi ke paranormal. Misalnya saudara minta kaya, wong yang ngasih kekayaan sendiri ndak kaya. Saudara tangkep ya. Saudara pergi suhu minta kaya, saudara lihat suhunya sendiri miskin. Saudara jangan pikir kok bisa, karena mereka sudah ngerti. Tahu ngertinya gimana? Orang yang sampai dia sendiri yang ngasih saudara kekayaan, dia ndak mau ambil resiko karena dia tahu. Kalau mantra itu dibacakan, saudara sedang menutup anak cucu. Tanggap saudara. Orang yang beri saudara kaya, dia lebih baik miskin daripada dia kaya, dia sudah tahu akibatnya. Itu seremnya. Saya pernah ketemu loh seorang yang seperti ini. Dia bilang gini, Bu, kita ini ndak bisa ngasih kekayaan. Lah kok bisa kamu buat orang kaya? Ya karena ketika kita kasih itu cuman mencuri berkat anak cucu, dipindahkan. Tapi tanpa sadar mereka sedang menutup, mengutuki keturunannya. Makanya jangan gampang kena tipu. Yang ngasih aja dia tahu itu resikonya. Makanya dia pilih lebih baik ndak kaya daripada kaya. Resikonya nutup jalan kutuk buat anak cucu. Makanya hari ini yuk kita semua yang lagi ngalami masa susah. Singkat cerita, waktu detik-detik kematian ya. Karena dulu saya sebelum pelayanan Victory bercabang-cabang, saya ini pelayanan orang sakit. Jadi saya ini keluar masuk ICU, suka doain orang yang sudah gitu, sekarat, yang sudah gitu. Singkat cerita, menjelang kematian, kita tungguin karena ini jemaat kita. 3 hari sebelum hari kematian, si jemaat saya teriak-teriak, tolong jangan tinggalin saya. Itu ada hitam-hitam terus tiap hari. Malaikat maut yang begitu banyak itu tiap hari, tiap sore selalu datang. Dia bilang gini, jangan tinggalin saya, buka itu jendela. Karena kalau engkau tinggalin saya, tiap malam beratus-ratus yang namanya orang hitam-hitam itu ada di bawah. Saudara, kalau kita ada di persimpangan, saudara, antara hidup dan mati itu benar-benar loh saudara. Saya benar-benar percaya ketika saya sering ngalami orang di ICU sebelum kematian. Rata-rata yang belum beres itu selalu malaikat maut. Tapi kalau hidupnya sudah beres, dia bilang gini, saya lihat Bu, ada terang yang menerangi, ada damai sejahtera. Singkat cerita kita berdoa sama tim pendoa saya berdoa. Saya bilang gini, kamu minta ampun, kamu cepat lepaskan. Pengampunan juga lepaskan. 3 hari kita berdoa. Salah satu pendoa saya yang peka, dia bilang gini, tidak lama ibu ini pasti meninggal. Karena saya lihat dia sudah pemberesan sama Tuhan, dia sudah lepasin pengampunan, dia sudah minta ampun. Saya lihat ada terang cahaya yang sedang menjemput dia. Saudara tahu, percaya, hanya hitungan 5 menit dia meninggal dengan aman. Itu sebabnya hari ini yuk waktu yang singkat kita buka PowerPoint. Setelah itu selesai, pemain musik boleh segera. Ya saudara, percaya bahwa hari-hari ini di saat saudara lemah, justru
kita lagi di top up sama Tuhan. Jangan pernah melawan prosesnya Tuhan, jangan pernah lari, jangan pernah kecewa dengan prosesnya Tuhan, karena senyatanya bukan ini. Di balik ketika aku lemah, maka aku kuat. Ya, slide yang pertama. Nanti ini bisa difotoin ya, saudara baca sendiri karena takut saya nggak keburu. Nah ini, kita tidak akan menyimpang ya, dan belajar ketetapannya, kita tidak akan tergoyahkan. Nanti orang-orang yang sudah lulus dapur api, orang lain mulai merangkak di proses, saudara sudah berdiri di atas ya. Orang lain mulai diproses sudah kelimpungan, saudara yang jadi penopang mereka nanti. Dan saudara akan lihat Sadra, Mesa, Abednego kalau tidak lulus api ke-7, kemuliaan Tuhan tidak akan dinyatakan. Walaupun misalnya hari ini volumenya sudah 5, saudara mungkin bilang gini, panas Tuhan, panas. Tuhan bilang gini, selesai api ke-7 baru kemuliaan. Yang berikutnya kita menuju kehidupan. Skip ya. Yang buka aja PowerPoint-nya, kita lihat bagaimana kita tidak menyimpang. Kita belajar di balik kesusahan. Itu kalau saudara lihat di Filipi, tujuan Tuhan, ayat itu berkata supaya kita ini hidupnya yang tadinya beraib, bernoda, ya, hidup bercela, itu mulai diarahkan sama Tuhan. Itu tujuannya Tuhan. Jadi tidak usah marah. Setelah saudara nanti selesai proses, saudara itu akan jadi orang Kristen yang benar-benar bukan imitasi lagi. Makanya kalau orang diprosesnya cepat, nanti tomat. Jadi orang Kristen bukan orang Kristen yang sesudah pertobatan prosesnya selesai mereka bisa jadi berkat. Enggak, berapa banyak orang hanya bisa kesaksian gini, saya tambah kaya, saya tambah diberkati. Tapi Tuhan bilang gini, percuma, hidupmu masih penuh aib, noda dan celah. Skip yang berikutnya. Bagaimana di balik kegoyahan kita tidak akan tergoyahkan. Kenapa? Karena nanti pada suatu kali ayat ini berkata, kita akan diperkaya dalam segala hal. Kita akan teguh sampai pada kesudahannya dan tidak bercacat di hadapan Yesus Kristus. Itu tujuannya. Kaya, teguh. Yang terakhir, bagaimana di balik kesusahan besar, kitab Wahyu yang berkata, ya, kitab Wahyu 7 ayat 13 itu saya bacain aja. Dan seorang dari antara tua itu berkata, siapakah mereka yang memakai jubah putih? Dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah apa saudara? Orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Jadi tujuan Tuhan dengan keadaan yang sulit, saudara akan jadi orang benar yang kelak saudara tahu kesusahan besar, saudara akan bertobat, berubah serupa Kristus, dan saudara akan tetap jadi orang yang berdiri teguh di atas iman. Sekali Yesus, tetap Yesus. Bangkit berdiri, ya. Saya percaya bahwa 3 hal ini akan membekali saudara di akhir zaman. Saudara jangan takut mengalami keadaan yang lemah, seperti kesaksian ya tadi Fendi, bagaimana kita percaya bahwa hari-hari ini tidak ada orang bisa sogok Tuhan. Walaupun saudara sudah jadi pelayan Tuhan, saudara sudah baca firman, saudara sudah taat berdoa, doa puasa, tidak ada orang yang bisa sogok Tuhan, mengubah keputusan Tuhan. Senyatanya di akhir zaman, siapapun saudara, semua orang akan mengalami proses yang tidak mudah. Kenapa? Karena Tuhan mau menjadikan kita semua menjadi pribadi yang kuat. Yang nyimpang mulai diarahkan lurus. Ya,
Yang mulai hidupnya hanya goyah, naik turun, mulai diarahkan imannya jadi yang tidak tergoyahkan. Yang tadinya hidup poin nomor 3 yaitu di balik kesusahan besar yang tadinya saudara tidak tahu arah, Tuhan mulai arahkan saudara. Ini loh jalan yang benar. Lulus dari kesusahan besar itu orang yang benar. Siapa yang bilang orang yang mengalami kesusahan besar, yang satunya kesusahan kecil, yang kesusahan kecil lebih benar hidupnya? Enggak. Tapi firman Tuhan berkata, siapa Tuhan yang pakai jubah putih? Mereka adalah orang-orang yang sudah keluar dari kesusahan besar. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Siap untuk dimurnikan masuk kesusahan, bukan kesusahan biasa-biasa, kesusahan besar. Siap. Orang-orang seperti ini yang akan menikmati upah kekekalan. Ya. Kemarin saya penyembahan lagu ini, saya diingatkan Tuhan awal-awal lagu ini. Mulai awal lagu ini selalu mengikuti saya, tapi sudah lama saya lupa. Tiba-tiba hari kemarin saya penyembahan, Tuhan ingatkan lagu lama ini ya. Yang mungkin yang sudah umurnya sesaya pasti ingat lagu ini. Kita mau mengucap syukur buat keadaan hidup yang sulit hari-hari ini. Jangan marah, Tuhan tetap baik, tetap cinta. Dia selalu topak kekuatan buat saudara di tengah kelemahan. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Kau mengasihiku, Kau memiliki hatiku, betapa hatiku. Mengucap syukurlah buat keadaan yang tersulit yang harus saudara dan saya lewati. Berterima kasihlah karena Tuhan lagi berurusan dengan pribadi lepas pribadi. Dia tidak pernah tinggalkan saudara di masa yang tersulit, tapi Dia adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai, menopang hidupmu. Yuk kita mau angkat tangan kita mau berkata, hanya ini Tuhan. Tuhan tidak pernah minta kehebatanmu, hartamu, kesuksesanmu, tapi Tuhan mau segenap hidupmu mulai hari ini. Berikan kepada Tuhan jiwa ragaku Tuhan. Aku milikmu Tuhan. Harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan. Inilah pengakuan kami. Kami tidak mau mohon apa-apa. Kami kaya. Untuk kami cepat
Siang ini Tuhan hadir tengah-tengah saudara. Apa yang kau alami hari ini? Kau mungkin datang dengan masalah yang begitu luar biasa. Secara kekuatan manusia mungkin kau sering berkata, Tuhan aku tidak kuat. Aku tidak mampu Tuhan. Aku sudah tidak tahu lagi jalan keluar apa yang harus aku tempuh. Karena semua fakta yang ada di depanku semuanya berbicara buruk dan tidak ada bukti baik. Tapi siang ini Tuhan mau berkata, senyatanya di saat engkau lemah, engkau kuat anakku. Ketika kau sabar menantikan waktuku, itu bukan perkara sia-sia. Kau akan mengucap syukur buat penundaan waktuku. Dan ketika kau lihat di depan, ketika masalahmu pulih, kau menjadi kuat seperti pribadi yang aku mau. Terima kasih Bapa, kau melihat setiap anak-anakmu yang datang dengan berbagai macam persoalan. Hari ini kami mau mengangkat tangan kami. Kami mau menyerahkan sepenuhnya pergumulan hidup kami. Kami gak tahu cara menyeberangi laut Tuhan. Saudara yang punya beban terberat, saudara angkat tangan. Kita mau lakukan langkah profetik. Kita mau laut ini akan terbelah dengan cara Tuhan. Tuhan, kami hari ini hanya berkata di hadapan. Kami sudah tidak pernah tahu bagaimana cara untuk kami membelah laut, melewati laut. Kami juga tidak punya kemampuan untuk berenang, untuk bisa berjalan di tengah laut. Tapi siang ini kami mengambil langkah iman. Kalau engkau sanggup membelah laut saat Musa mengangkat tongkat, hari ini kami juga mengangkat iman percaya kami. Kami percaya apa yang menjadi laut di depan kami. Siang ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Laut akan terbelah. Mungkin engkau bergumul dengan keuanganmu yang masih tertutup hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, di ulang tahun PD Victory yang ke-11 ini, ada banyak anugerah yang kau berikan buat jemaat yang datang siang ini Bapa. Kami percaya Tuhan, kami menerima kado spesial. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang punya masalah rumah tangga, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Laut rumah tangga kami jadi pemulihan yang indah. Pasangan yang hanya sampai maut yang memisahkan itu terjadi Bapak. Saudara yang datang dengan sakit penyakit siang ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau dokter sudah mengangkat tangan, itu berarti Tuhan yang turun tangan siang ini. Kuasa bilur-bilurnya pasti akan memberi kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami terima dengan iman bahwa kami sudah melihat laut itu terbelah. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Kami bersyukur buat 11 tahun PD Victory. Hidup PD Victory hari ini akan melayani Tuhan, menjadi dampak. Orang datang, orang akan berbalik, orang akan bertobat, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap pengerja yang sudah setia, pelayan Tuhan. Berkati Pak Peter Guntur dan istri yang sudah memberkati kami, baik Fendi yang sudah kesaksian dan anak-anak Tuhan, Engkau yang memberkati kehidupannya. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar saat ini kami mengangkat tangan kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata